Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru di antaranya sebagai berikut. Krisis menit bermain. 3 pemain kunci timnas Indonesia terancam tersingkir dari era Patrick Kluivert. Spekulasi masa depan Kevin Dix. Siap hengkang dari FC Copenhagen ke Borussia Mönchengladbach? Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Krisis menit bermain. 3 pemain kunci timnas Indonesia terancam tersingkir dari era Patrick Kluivert. Patrick Kluivert telah menetapkan standar baru bagi pemain yang ingin masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda ini menekankan pentingnya konsistensi menit bermain di klub sebagai syarat utama untuk mendapatkan tempat di tim nasional. Kebijakan tersebut bisa menjadi batu sandungan bagi beberapa pemain yang sebelumnya menjadi andalan, tetapi kini jarang mendapatkan waktu bermain reguler di klub mereka. Siapa saja pemain yang berada di ujung tanduk dan terancam tak dipanggil? Patrick Kluivert. Menit bermain adalah kunci utama. Kluivert menyadari bahwa performa seorang pemain di tim nasional sangat bergantung pada ritme bermainnya di level klub. Ia secara tegas menyatakan bahwa pemain yang jarang tampil di klub kemungkinan besar tidak akan dipanggil ke timnas. Untuk mencapai level terbaik di tim nasional, pemain harus memiliki menit bermain cukup di klub. Tanpa itu, sulit bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan maksimal, kata Kluivert dalam salah satu wawancara. Ia juga menambahkan bahwa dirinya akan berdiskusi dengan pelatih fisik klub masing-masing untuk mengetahui kondisi para pemain secara mendalam. Kami tidak hanya melihat apa yang terjadi di pertandingan, tetapi juga di sesi latihan. Apakah mereka punya program tambahan? Apakah mereka dalam kondisi fisik terbaik? Semua itu akan dipertimbangkan, tegasnya. 1. Nathan Choyaon. Potensi besar yang terhalang kesempatan. Nathan Choyaon, pemain muda yang saat ini membela Swansea City di Championship, menghadapi tantangan besar di klubnya. Persaingan ketat di lini belakang membuatnya hanya mencatatkan 127 menit bermain dalam 3 pertandingan sepanjang musim ini. Padahal, Choyaon dikenal sebagai bek yang memiliki kemampuan bertahan solid dan agresif dalam membantu serangan. Sayangnya, waktu bermain yang minim membuat potensi besarnya sulit terlihat oleh publik, termasuk oleh Kluivert. Ritme bermain sangat penting bagi pemain muda seperti Nathan. Tanpa itu, perkembangan kemampuannya bisa terhambat, ujar seorang pengamat sepak bola Inggris. Dengan waktu bermain yang terbatas, Choyaon harus segera membuktikan diri jika ingin mempertahankan tempatnya di timnas Indonesia. Jika tidak, ia mungkin akan tersingkir dari daftar pemain pilihan Kluivert untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. 2. Justin Hubner, bek berbakat yang terjepit di Wolverhampton Wanderers. Nama kedua adalah Justin Hubner, bek muda serba bisa yang mampu bermain di berbagai posisi bertahan. Meski memiliki kemampuan hebat dalam duel udara dan distribusi bola, Hubner kesulitan mendapatkan tempat di tim utama Wolverhampton Wanderers, klub yang berlaga di Premier League. Hingga saat ini, Hubner baru tampil dalam 2 pertandingan sepanjang musim. Minimnya kesempatan bermain ini membuatnya semakin sulit untuk membuktikan kualitasnya di level tertinggi. Kami tahu Hubner memiliki potensi besar, tetapi tanpa jam terbang yang memadai, sulit baginya untuk menunjukkan apa yang sebenarnya bisa ia tawarkan, ungkap seorang pengamat sepak bola Eropa. Patrick Kluivert, yang sangat mengutamakan konsistensi dan kebugaran, tentu tidak akan mengambil risiko memanggil pemain yang kurang aktif di level klub. Jika situasi Hubner tidak segera membaik, tempatnya di timnas Indonesia mungkin akan diisi oleh pemain lain. 3. Pratama Arhan, sang lemparan roket dalam bahaya. Pratama Arhan, pemain yang dikenal dengan kemampuan lemparan jauhnya yang sering menjadi senjata mematikan timnas Indonesia, juga berada dalam posisi sulit. Setelah jarang dimainkan di Suwon FC, Arhan mencoba peruntungan baru dengan pindah ke Bangkok United. Namun, di klub barunya, ia juga belum mendapatkan menit bermain yang signifikan. Sejauh ini, Arhan hanya mencatatkan 10 menit bermain sejak bergabung dengan Bangkok United. Padahal, ia adalah pemain yang kerap menjadi pembeda di timnas Indonesia melalui lemparan roketnya. Kemampuan spesial seperti lemparan jauh memang penting, tetapi tanpa waktu bermain reguler, sulit bagi seorang pemain untuk mempertahankan performa puncaknya, kata Kluivert. Arhan kini berada dalam tekanan besar untuk membuktikan dirinya di Bangkok United. Jika tidak, ia harus bersiap untuk menghadapi kenyataan pahit terdepak dari skuad Garuda.
Pesan keras dari Kluivert, bukan hanya nama besar. Patrick Kluivert menegaskan bahwa era pilih kasih di timnas Indonesia telah berakhir. Ia hanya akan memanggil pemain yang benar-benar siap, baik secara fisik maupun mental, untuk menghadapi tantangan di level internasional. Nama besar tidak cukup. Saya membutuhkan pemain yang berada dalam kondisi terbaik mereka, tegas Kluivert. Pesan ini jelas menjadi peringatan bagi Nathan Choyaon, Justin Hubner, dan Pratama Arhan. Tanpa menit bermain yang cukup, ketiganya harus siap menerima kenyataan pahit, tidak masuk dalam skuad timnas Indonesia. Masih ada waktu untuk berjuang. Meskipun ancaman pencoretan menghantui, ketiga pemain ini masih memiliki waktu untuk membuktikan diri. Dengan sisa musim yang cukup panjang, mereka dapat berjuang mendapatkan lebih banyak menit bermain di klub masing-masing. Bagi Nathan Choyaon, Justin Hubner, dan Pratama Arhan, ini adalah momen kritis untuk menunjukkan bahwa mereka layak menjadi bagian dari timnas Indonesia. Apakah mereka mampu menjawab tantangan dari Patrick Kluivert? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, para penggemar timnas Indonesia akan terus menantikan perkembangan ketiga pemain ini. Apakah mereka mampu bangkit dan merebut kembali tempat di skuad Garuda? Ataukah nama-nama baru akan muncul menggantikan mereka? Era baru timnas Indonesia telah dimulai, dan perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Spekulasi masa depan Kevin Dix, siap hengkang dari FC Copenhagen ke Borussia Mönchengladbach? Masa depan bek timnas Indonesia, Kevin Dix, kini menjadi perbincangan hangat setelah kabar kedekatannya dengan klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, mencuat ke permukaan. Pemain yang saat ini membela FC Copenhagen tersebut disebut-sebut akan memulai petualangan baru di Liga Jerman pada bursa transfer musim panas mendatang. Bagi Dix, yang kini berusia 28 tahun, langkah ini bisa menjadi lompatan besar dalam karirnya. Liga Jerman, dengan reputasinya sebagai salah satu liga terbaik di dunia, menawarkan tantangan baru sekaligus peluang untuk menunjukkan kemampuannya di level tertinggi. Kontrak di FC Copenhagen, tanda tanya masa depan. Kevin Dix saat ini masih terikat kontrak dengan FC Copenhagen hingga Juni 2025. Namun, situasi di klub Denmark tersebut mulai menunjukkan ketidakpastian. Beberapa laporan menyebutkan bahwa manajemen Copenhagen tidak berencana memperpanjang kontraknya. Bahkan, ada indikasi bahwa klub tersebut justru mendorong sang pemain untuk mencari klub baru sebelum kontraknya berakhir. Padahal, Kevin Dix sempat mengungkapkan kenyamanannya bermain di Copenhagen. Ia mengaku menikmati atmosfer kompetisi di Liga Denmark serta perannya dalam tim. Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan untuk mencari tantangan baru jika ada peluang yang lebih baik. Saya merasa nyaman di Copenhagen. Tapi, sebagai pemain profesional, saya selalu membuka diri terhadap peluang untuk berkembang, ungkapnya dalam wawancara beberapa waktu lalu. Keputusan manajemen Copenhagen ini pun memicu berbagai spekulasi tentang langkah selanjutnya bagi Dix. Salah satu opsi paling realistis adalah bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, klub Bundesliga yang dikenal memiliki tradisi kuat dan ambisi besar. Rumor transfer semakin menguat. Isu kepindahan Kevin Dix ke Borussia Mönchengladbach bukanlah hal baru. Kabar ini sebenarnya sudah muncul sejak beberapa bulan lalu, namun belakangan kembali menguat setelah laporan dari jurnalis Sky Sport Jerman, Florian Plettenberg. Plettenberg, yang dikenal sebagai salah satu pakar transfer terpercaya, mengklaim bahwa negosiasi antara Dix dan Mönchengladbach sudah berada di tahap lanjut. Bahkan, ia menyebut transfer ini hampir pasti akan terjadi pada musim panas mendatang. Kevin Dix adalah target utama Borussia Mönchengladbach untuk memperkuat lini belakang mereka. Transfer ini sangat mungkin terrealisasi di bursa transfer musim panas, kata Plettenberg. Laporan serupa juga datang dari media Belanda, Voetbalzone NL, yang menyebutkan bahwa Dix tengah mempersiapkan diri untuk pindah ke Bundesliga. Dengan pengalaman bermain di beberapa liga top Eropa, seperti Eredivisie dan Serie A, Kevin Dix diakini memiliki bekal yang cukup untuk bersinar di Jerman. Peran Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach. Sebagai pemain bertahan serba bisa, Kevin Dix memiliki fleksibilitas yang jarang dimiliki pemain lain. Ia mampu bermain di berbagai posisi, mulai dari bek kanan, bek kiri, hingga bek tengah. Kemampuan ini membuatnya menjadi aset berharga bagi Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach saat ini duduk di peringkat ke-8 klasemen Bundesliga, dengan jarak hanya 3 poin dari Eintracht Frankfurt yang berada di posisi ketiga. Dengan kompetisi yang ketat, kehadiran Dix di lini belakang diharapkan mampu memberikan stabilitas dan memperkuat ambisi klub untuk bersaing di papan atas.
Jika Dix berhasil beradaptasi dengan cepat, ia tidak hanya akan menjadi andalan di lini pertahanan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan peluang serangan dari sektor sayap. Pengalaman bermain reguler bersama FC Copenhagen menjadi modal besar baginya untuk langsung bersinar di Bundesliga. Dampak kepindahan Dix pada timnas Indonesia. Di tengah isu transfer ini, Kevin Dix tetap menjadi bagian penting dari timnas Indonesia. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, peran pemain-pemain seperti Dix sangat krusial bagi skuad Garuda. Jadwal timnas Indonesia sudah menanti, dengan laga melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Di bawah asuhan pelatih baru, Patrick Kluivert, Indonesia harus menunjukkan performa terbaik demi menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Kehadiran Dix di Bundesliga tidak hanya akan meningkatkan kualitas permainannya secara individu, tetapi juga memberikan keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Pengalaman bermain di liga yang kompetitif seperti Bundesliga dapat membantu Dix membawa level permainan internasional ke dalam skuad Garuda. Kevin Dix dan ambisi Mönchengladbach. Jika transfer ini benar-benar terwujud, Kevin Dix akan menjadi salah satu pemain penting dalam upaya Mönchengladbach untuk mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Dengan selisih poin yang tipis di klasemen, setiap pertandingan menjadi sangat penting. Dix tidak hanya akan menghadapi tantangan besar di Bundesliga, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan reputasinya di kancah internasional. Bagi pemain timnas Indonesia, bermain di salah satu liga top dunia tentu akan memberikan keuntungan besar, baik dalam hal pengembangan karir maupun kontribusi bagi tim nasional. Langkah besar dalam karir Kevin Dix. Bagi Kevin Dix, kepindahan ke Borussia Mönchengladbach akan menjadi babak baru yang menarik dalam perjalanan karirnya. Setelah sukses di Eredivisie, Serie A, dan Liga Denmark, Bundesliga menawarkan tantangan yang berbeda sekaligus peluang untuk berkembang lebih jauh. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, kabar ini tentu membawa kebanggaan tersendiri. Jika Dix berhasil bersinar di Bundesliga, hal ini tidak hanya akan meningkatkan pamornya, tetapi juga membawa dampak positif bagi citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Kini, tinggal menunggu waktu sebelum transfer ini resmi diumumkan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Kevin Dix akan segera menjalani petualangan baru di Jerman, membawa harapan besar bagi klub barunya sekaligus timnas Indonesia. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.